Terus kalau misalkan udah di atas 30 tahun tapi tetap mau masang behel gigi, masih bisa nggak? Bisa. Tidak ada batasan umur untuk pemakaian orto atau behel. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Ibni Fikri Lumaila yang mulai saat ini akan memandu channel Nutrisi Keluarga, channel informasi kesehatan untuk anak muda seperti kita. Nah, kali ini kita akan membahas seputar gigi nih, spesifiknya lagi seputar behel. Nah, sahabat sehat pasti udah familiar nih dengan kata-kata behel. Mungkin udah tahu behel itu apa. Nah, dari beberapa kalian mungkin udah ada yang pakai behel juga, dan beberapa dari kalian juga mungkin mau pakai behel tapi masih bingung apa aja yang harus dipikirkan lagi. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita nonton video dulu tentang testimoni dari sahabat sehat kita yang udah pernah pakai behel. Cek di saat. Oh, rasanya memakai behel itu nggak terlalu sakit kalau di saya pribadi, tapi kalau untuk menggigit makanan masih sakit itu. Dan apa sih yang dirasain? Yang dirasain tuh untuk pertama kali pemasangan sekitar seminggu atau 2 minggu awal itu sakit banget. Jadi gigi atas sama gigi bawah itu nggak bisa ketemu. Itu ngilu ketika makan dan terasa sedikit sakit ketika mau tidur. Rasanya itu yang pasti sakit ketika gigi itu ditarik. Untuk makan itu pasti susah. Kita harus memilih beberapa makanan yang lembut. Di sini alasan aku memakai sebelumnya bukan karena untuk kecantikan, karena terdapat ketidakseimbangan antara rahang atas dan rahang bawah yang mengganggu pada saat proses pengunyahan atau berbicara. Nah, setelah kita nonton testimoni dari sahabat sehat kita, saatnya kita nanya nih serba-serbinya behel sama narasumber yang terpercaya kita hari ini, dokter gigi Dr. Debbie Cynthia Dira Putri. Nah, dokter, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Ibni, apa kabar? Aku alhamdulillah baik. Dokter, terima kasih ya sebelumnya udah ngeluangin waktu buat kita di tengah-tengah kesibukan dokter juga ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Nah, mungkin aku masuk ke langsung pertanyaan nih ya. Ya, boleh. Nah, yang pertama nih, penting banget nih buat kalian-kalian nih, biar tahu. Sebenarnya penting nggak sih dok, masang behel gigi itu? Kalau dikatakan penting, memasang behel itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Untuk meningkatkan quality life seseorang. Misalnya gini, karena ini topiknya adalah tentang behel, artinya gini, quality life seseorang. Yang sebelumnya giginya berantakan, itu menjadi rapi. Dan aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan quality of life seseorang dalam perawatan orto atau behel atau yang kita sebut dengan kawat konvensional itu mencakup 3. Yang pertama adalah untuk memperbaiki fungsi yang tadinya pasiennya giginya berantakan, terus dia susah ngomongnya karena giginya berantakan, pada akhirnya dirawat orto, kemudian pada akhirnya menjadi rapi. Nah, kemudian aspek yang kedua itu adalah untuk memperbaiki fungsi dari TMG yang clicking. Perlu diketahui bahwa TMG yang clicking itu sangat mengganggu ya, terutama pada saat membuka mulut itu bunyi tek-tek, ada bunyi seperti itu. Misalnya mungkin Mas ini bisa raba ya, ini tuh ada kayak semacam persendian. Nah, itu kita sebut TMG. Nah, itu ada beberapa kasus yang saya pernah tanganin bahwa kalau terjadi clicking itu bisa dirawat dengan menggunakan behel atau orto. Nah, yang tadinya giginya berantakan, nggak rapi, terus ada clicking, dikoreksi dengan menggunakan orto, kemudian clickingnya itu ternyata terkoreksi. Nah, goal seperti itu, tujuan seperti itulah yang kita capai. Nah, kemudian adalah untuk memperbaiki estetika wajah yang tadinya giginya maju, monyong ya kan, giginya maju ke depan yang atas, atau giginya maju yang bawah maju ke depan. Nah, itu tuh bisa diperbaiki
jadi cakep lagi gitu kan. Jadi seseorang itu jadi pede. Dikatakan kenapa jadi ada quality life seseorang jadi meningkat, karena kita sudah mengkoreksi poin-poin yang tadi saya jelaskan, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu pentingnya memakai behel atau perawatan orto. Jadi gitu ya teman-teman sahabat sehat, penting ternyata pakai behel. Nah itu juga ilmu baru tuh tentang TMG. Saya juga baru tahu tuh. Ternyata bisa ngebenerin TMG. Ya. Nah kalau gitu pertanyaan kedua nih dok, kondisi gigi seperti apa sih yang wajib dipasangin behel itu? Mungkin normal gitu, kalau misalnya orang yang normal boleh gak sih dipasangin behel atau harus rusak tuh? Sebenarnya sekarang pemakaian behel atau orto itu udah jadi tren ya. Kadang mau ada yang mau gaya-gayaan gitu. Sebenarnya itu sah-sah aja, tergantung pribadinya kita sendiri. Sebenarnya tujuan kita mau pakai behel tuh mau ngapain sih gitu kan. Cuman mengingat yang 3 aspek tadi, tujuan utama, peran pentingnya memakai behel, yang perlu kita perhatikan itu untuk mengkoreksi gigi yang berjejal yang pertama. Ya, gigi berjejal itu gigi yang berantakan, maju mundur seperti itu. Kemudian yang poin kedua adalah misalnya ada gigitan terbuka. Saya boleh contohkan dengan model? Boleh. Oke. Silakan. Jadi misalnya gigitannya terbuka. Dia menggigit seperti ini, tapi ngebuka gini. Nah, itu bisa dikoreksi dengan menggunakan perawatan orto. Ada juga gigitan dalam. Jadi dia gigit tapi gigitannya dalam seperti ini. Nah, itu bisa menggunakan orto untuk mengkoreksi gigitan dalam. Ada juga yang gigitannya terbalik seperti ini. Dia gigit tapi yang rahang atasnya masuk ke dalam seperti ini. Nah, gitu. Kemudian ada juga yang saya tadi jelaskan, ada clicking pada TMG, ya. Itu bisa mengkoreksi juga. Sepertinya itu aja yang bisa dijelaskan. Yang jelas perawatan orto itu balik lagi ke pribadinya. Misalnya, dok, saya ada keluhan nih dok, selain giginya berantakan, saya jadi susah ngomong. Nah, artinya apa? Chief complaint-nya. Chief complaint-nya, keluhan utamanya adalah dia merasa bahwa selain giginya berantakan, dia susah ngomong. Jadi fungsinya behel itu adalah juga bisa untuk mengkoreksi kesulitan pasien saat dia berbicara. Jadi terkoreksi yang tadinya dia nggak pakai orto, pada saat setelah pakai orto, dia pada akhirnya bisa berbicara dengan benar, dengan baik, nggak susah ngomong lagi, gitu. Jadi 3 poin penting adalah untuk memperbaiki fungsi fonasi atau pengucapan, itu memperbaiki clicking TMG tadi, sama yang ketiga adalah untuk memperbaiki estetika wajah sehingga pasien lebih pede. Ini berhubungan sama yang tadi, gitu mas. Ya jadi gitu ya sahabat, harus diingat lagi nih, pemasangan behel nggak sembarangan ya, ada tujuannya. Nah terus langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum masang behel gigi apa sih dok? Oke. Perlu diketahui bahwa untuk pemasangan behel itu adalah jangka panjang ya mas ini ya. Jangka panjang artinya apa? Yang pertama, kita harus siap mental. Siap mental artinya apa? Gigi bakal sakit waktu awal-awal perawatan. Tapi tenang aja, sakitnya nggak yang gimana gitu, enggak. Sakit itu wajar karena giginya gerak. 1, harus siap mental. Tuh. Terus yang kedua, biayanya nggak sedikit ya, harus siap dana. Terus yang ketiga, harus rajin kontrol sebulan sekali ya, untuk nggak cuma untuk ganti karet tapi untuk juga ganti wire. Terus kalau misalnya untuk dikencangkan lagi giginya seperti itu. Nah terus setelah itu kalau misalnya ada kebiasaan buruk, ini penting juga mas nih, kebiasaan buruk itu harus dihilangkan. Misalnya kita ada kebiasaan buruk bernafas melalui mulut, mau dirawat orto seperti apapun, kalau misalnya kebiasaan buruk bernafas melalui mulut itu tidak kita koreksi, tidak kita konsulkan ke dokter gimana terapinya, mau dirawat kayak apa aja, tetap aja giginya tetap maju gitu. Sama dengan halnya kebiasaan buruk lainnya, contohnya mengisap jempol, itu secara tidak langsung akan membuat giginya jadi maju. Nah itu hal-hal yang paling utama yang bisa saya sampaikan sebelum memulai perawatan orto. Intinya harus komit gitu, seperti itu. Jadi sahabat sehat, sebelum memasang behel harus kuat mental, ingat itu ya. Nah ini nih dok, umur berapa nih dok kalau biar kita bisa masang behel dengan baik? Kalau untuk umur, usianya yang paling ideal ya
itu antara 18 sampai 20. Mulai pertama kalinya sebenarnya umur 13 tahun, cuman idealnya 18 sampai 20-an itu ideal. Tapi kalau bisa mulai lebih cepat, ya lebih baik sekitar umur 13 tahun. 13 tahun ke atas itu udah tepat sekali untuk dipasang behel. Karena gini, kalau dipasang umur 13 tahun itu sedang masa-masanya perkembangan seseorang itu lagi mengalami pertumbuhan dengan baik untuk perkembangan tulang dan wajah. Jadi ketika dipasang behel di usia 13 tahun ke atas, nah itu jauh lebih baik, jauh lebih cepat, jauh lebih bisa menyesuaikan, seperti itu. Oke, tapi berarti harus nunggu gigi susunya copot semua ya? Iya, lebih gitu, baik seperti jadi. itu. Terus kalau misalkan udah di atas 30 tahun tapi tetap mau masang behel gigi, masih bisa nggak? Bisa. Tidak ada batasan umur untuk pemakaian orto atau behel. Karena gini loh, yang penting ada beberapa syarat. Yang penting kondisi gusi, kondisi gusi misalnya kayak jaringan pendukung, gusi, tulang, yaitu benar-benar masih sehat, giginya sehat, tidak ada penurunan tulang. Nah itu masih bisa dirawat orto. Karena gini loh, gigi yang normal aja, misalnya berantakan gitu ya maksudnya, itu mengalami penekanan dari alat-alat bracket supaya giginya gerak. Bayangin kalau misalnya di usia 40 misalnya gitu ya, di usia 40 misalnya giginya ada penurunan tulang, gusinya bermasalah segala macam, yang normal aja udah mengalami pergeseran gitu, udah mengalami penekanan gitu, terjadi penghancuran di dalam tulang, kemudian membentuk tulang yang baru lagi. Nah itu aja perlu gitu loh, apalagi tulang yang sudah atau kondisi jaringan gusi atau jaringan tulang yang memang udah bermasalah, itu tambah bermasalah. Jadi sebaiknya kalau usia 30 sampai 40 tahun, kalau misalnya kondisi jaringan pendukungnya itu kurang baik, tidak baik, itu sebaiknya ditunda dulu atau tidak dilakukan perawatan orto, nanti tambah rusak takutnya, seperti itu. Jadi jawabannya boleh, yang penting sehat jaringan pendukungnya. Oke, jadi lebih cepat lebih baik ya dok ya? Ya. Nah sekarang nih, pantangan apa aja nih dok yang kagak boleh? Makanan spesifiknya ya, makanan apa aja yang nggak boleh? Soalnya aku juga pernah punya temen yang pakai behel kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, katanya takutnya kawatnya lepas gitu. Ya, Oke, untuk makanan kita harus lebih aware ya, karena kan balik lagi ke awal, kita harus komit ya. Untuk pantangan makanan yang pertama adalah kita tidak boleh makan makanan yang terlalu keras. Sebenarnya boleh sih makan kerupuk, tapi benar-benar dipotek-potek gitu, kecil-kecil gitu ya. Benar-benar jangan sampai mengganggu jangan sampai mengganggu sistem pengunyahan gitu-gitu, jangan sampai apalagi sampai behelnya copot gitu ya. Misalnya gini loh, kita makan burgernya ternyata tingginya segini gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita bercanda dikit ya. Iya, tingginya segini, terus kita paksain, nah itu bakal menyusahkan kita gitu lah. Jadi sebaiknya dipotong-potong dulu gitu ya. Terus habis itu makanan yang terlalu lengket, tahu Snickers? Tahu. Nah itu lengket, contoh makanannya seperti itu, yang terlalu lengket ciwi-ciwi gitu jangan. Tapi kalau misalnya lengketnya masih wajar-wajar, nggak yang gampar bleber gitu, terlalu lengket itu nggak apa-apa kalau misalnya nggak terlalu lengket. Seperti itu. Paling yang terlalu keras aja yang sama terlalu lengket yang tidak boleh. Untuk yang bolehnya itu ya sayur-sayuran boleh gitu. Buah-buahan apalagi, tapi untuk buah-buahan misalnya apel gitu ya, jangan langsung utuh gitu langsung dimakan, jangan seperti itu. Dipotong-potong dulu gitu. Jadi harus lebih telaten gitu kalau untuk makan makanan yang ingin kita makan kalau pada saat kita dilakukan perawatan orto gitu. Harus sabar, memang harus konsisten, sabar. Yang jelas kita harus selektif juga dalam memilih makanan pada saat kita dilakukan perawatan orto. Tuh, ingat harus komitmen ya. Komitmen kuncinya. Nah, biasanya tuh dok, biar giginya bukan kembali normal ya, biar kualitas giginya makin bagus gitu, biasanya dipasangnya berapa tahun sih dok? Atau berapa bulan? Sebenarnya untuk berapa lamanya tergantung kasusnya, cuma estimasinya itu kurang lebih 2-3 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun. Karena gini loh, kasus setiap orang yang dialami orang itu berbeda-beda ya, tergantung tingkat keparahannya,
dia kooperatif atau tidak kontrolnya, terus dia jaga nggak oral hygiene-nya. Oral hygiene tuh maksudnya kebersihan mulutnya, karena gini loh, kalau dia kotor otomatis kan jadi berakumulasi ya di dalam mulut, nanti takutnya jadi gusinya bengkak segala macam. Nah gitu, itu harus lebih aware ya, seperti itu. Oke. Terus bisa gak sih dok ngerapiin gigi tanpa masang behel? Kalau merapikan gigi tanpa behel, jawabannya bisa. Tahu nggak Mas Ibni kenapa? Gimana tuh dok? Kenapa dok? Untuk perawatan orto kita bisa tahu ya, banyak jenisnya. Salah satunya adalah menggunakan konvensional. Dan kenapa saya bilang bisa? Sekarang Mas Ibni pernah dengar Klar, Senyum sama Rata? Itu brand yang saya tahu ya. Itu salah satu contoh aligner. Kita bisa mengkoreksi dengan menggunakan aligner. Itu tidak dibehel, tidak ada kawat-kawat sama sekali, tapi dia merupakan aligner. Gitu, aligner. Okay. Itu mungkin teman-teman bisa search di Instagram, di mana-mana itu banyak sekali merek-mereknya. Ya, yang setahu saya 3 merek itu yang saya tahu. Ini bukan sponsor ya, bukan. Jadi aligner itu tapi ada batasan kasusnya, hanya kasus yang ringan-ringan saja. Gitu. Nanti kalau teman-teman pengen coba aligner gitu ya, datang aja nggak apa-apa. Soalnya itu beberapanya di bawah naungan spesialis orto, jadi pasti lebih paham. Nanti bisa direkomendasikan apakah bisa dilakukan perawatan untuk menggunakan aligner atau memang dia nggak bisa dilakukan dengan menggunakan aligner, harus perawatan orto yang konvensional atau pakai behel. Nah gitu, nanti dokter di sana yang memutuskan gitu. Tapi kalau teman-teman penasaran gimana pakai aligner, ya coba aja gitu. Nggak ada salahnya, maksudnya gini, keputusan kita dalam mengkoreksi gigi itu keputusan di tangan kita sendiri gitu. Dengan cara datang ke dokter untuk melihat kondisi gigi kita nih, boleh nggak sih dok pakai aligner, bisa nggak sih gitu, atau kasus saya berat nggak sih? Kalau misalnya berat ya pasti dokternya merekomendasikan harus di behel konvensional seperti itu. Jadi jawabannya apakah bisa tanpa dibehel? Bisa, kita lihat dulu kasusnya seperti itu. Jadi tanpa behel bisa, tapi sesuai kasusnya. Ya. Kalau misal kasusnya ringan ya masih bisa. Kalau misalkan udah berat, ya kalau misalkan tenggang banget ya. Ya harus ke dokter ya. Nah, ingat tuh, harus ke dokter, jangan asal sendiri ya. Ya, itu juga butuh kalau misalnya butuh pencabutan juga harus ke dokter gigi yang maksudnya harus dirawat perawatan orto juga yang konvensional gitu. Oke. Ingat tuh, datang ke dokter gigi, jangan ke dokter yang lain. Nah, aku ada pertanyaan juga dok. Kan tadi kita udah ngomongin banyak tuh, tapi ada satu nih yang belum terkena. Gimana sih cara ngerawatnya sih dok? Maksudnya gosok giginya sama gak sih kalau sama orang-orang biasa yang nggak pakai behel, kalau pakai behel? Oh, jadi nanya lebih ke cara menyikat gigi? Iya betul. Kalau cara menyikat gigi ini saya mau demoin ya, cuma sikat giginya nggak ada. Jadi paling cara menyikat giginya itu di gusik. Ya, gini. Terus ada satu alat namanya interproximal brush, itu bisa digunakan untuk membersihkan bagian sela-selanya. Jadi ada sikat gigi khusus untuk pengguna behel. Ya, itu harus punya. Biasa sih dokter giginya rekomendasikan gitu. Untuk tekniknya yang tadi sudah saya jelaskan, lebih penekanannya lebih ke gusi ya. Terus sikat giginya juga harus dipilih yang baik dan benar gitu. Jangan lupa untuk cara membersihkannya juga harus benar-benar hati-hati ya, jangan sampai nyangkut-nyangkut bulunya di behel-behelnya gitu ya. Itu seperti itu Mas paling. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya apa tadi Mas? Kalau ini setelah cara untuk menyikat gigi, setelah itu apa lagi tadi? Ini mungkin kayak perawatannya aja gitu kan. Kalau yang kita tahu kan perawatannya sebulan sekali gitu. Di luar dari itu ada gak sih perawatan-perawatan lain yang harus kita lakuin sendiri di rumah? Yang untuk orto. Ya paling ngejaga makan, pola makan kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya merasakan sakit gitu ya pasti sakit. Karena di awal-awal itu giginya gerak. Yang kita butuhkan itu adalah radangnya sehingga membuat gigi tersebut bergerak. Pesan penting ini untuk teman-teman di rumah adalah kalau mau dirawat orto, kalau ngerasa sakit, jangan minum obat NSAID. Itu non-steroid anti-inflammatory drugs. Karena obat tersebut bisa memblok si radangnya itu sehingga giginya nggak gerak.
Sementara kita butuh giginya gerak. Kalau giginya nggak gerak, gimana mau terkoreksi gigi yang berjejalnya? Seperti itu. Jadi menurut saya sebaiknya jangan minum obat, tahan lu beberapa hari gitu. Pokoknya setiap ada sakit, ingat aja, oh berarti giginya gerak. Gue pengen giginya bagus gitu. Aku pengen giginya bagus. Harus punya motivasi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Beauty is pain. Tapi painnya sementara aja. Tapi ingat, kalau misalnya giginya sakit dan ternyata dia goyang, itu harus ke dokter. Berarti ada force atau tekanan di situ yang terlalu kuat. Jadi kalau misalnya giginya sakit dan goyang, itu harus ke dokter. Tapi kalau giginya sakit tapi tidak goyang, nggak masalah. Going on. Lanjutkan. Tahan aja ya. Ya. Nah, tuh. Ternyata sebelum kita masang behel gigi tuh banyak banget yang harus kita tahu tuh. Ada ilmu baru nih, ternyata radang pas lagi pakai behel itu buat pergerakan gigi tuh. Bukan gara-gara ada infeksi ya. Ternyata. Tuh. Ingat tuh. Karena gini loh, orang yang mau dipasang behel ketika ke dokter gigi, itu dokternya pasti mastiin giginya nggak boleh ada masalah dulu. Karang giginya harus bersih, tidak boleh ada infeksi, tulangnya juga harus cukup, sehat, tidak boleh ada penurunan gusi segala macam, tuh nggak boleh gitu. Jadi pasti kita harus lebih aware gitu loh sama semua pemasangan atau aware dari diri kita sendiri untuk menjaga itu gitu loh. Oh, harus cari tahu dulu ya, berarti sebelum kita masang behel gigi, penting banget nih. Nah tuh, mungkin udah semua tadi pertanyaannya ya kita jawab. Nah, bermanfaat banget ini, benar-benar bermanfaat karena sahabat sehat di sana banyak banget mungkin yang pengen pakai behel tapi nggak tahu harus ngelakuin apa dulu, ilmunya apa yang harus dia punya dan cara ngerawatnya atau nanti sakit apa enggaknya gitu ya dok ya. Karena kalau misalnya berhubungan sama sakit, kebanyakan orang bilang, nggak mau pakai orto, sakit, gini-gini gitu kan. Tapi justru itulah yang penting gitu loh. Harus mengalami masa sakit dulu beberapa hari, sehingga giginya terkoreksi. Karena gini loh, yang paling penting adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Setelah dirawat orto, misalnya giginya sudah bagus nih Mas Ibni. Ada lagi, setelah itu ada lanjutan perawatannya lagi, kita harus pakai retainer. Retainer ini gunanya untuk mempertahankan posisi gigi. Supaya yang tadinya giginya sudah terkoreksi nggak balik lagi ke awal. Sayang dong perjalanannya udah panjang, kemudian udah terkoreksi segala macam, terus nyanyiin gitu aja gara-gara nggak pakai retainer. Itu perlu penting gitu ya. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang perawatan ortoroskomit perlu, karena itu jangka panjang dan biayanya nggak sedikit. Iya. Gitu. Ingat tuh, biayanya tidak sedikit. Makanya harus dipikirin matang-matang, komitmen juga. Iya, yang paling penting adalah pergi ke dokter gigi. Bukan ke yang lain-lain. Nah, ke dokter gigi atau ke dokter gigi spesialis. Biasanya nih Mas Ibni, untuk kasus-kasus yang tidak, kan itu kayak dokter gigi umum tuh bisa merawat pasien-pasien juga. Pasien-pasien yang giginya berjejal juga, cuman ada batasan-batasan yang sesuai dengan kompetensi si dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Biasanya kalau misalnya kasusnya udah berat yang misalnya giginya masuk ke dalam atau gimana gitu, atau membutuhkan bedah ortok gitu, ortok nati, itu perlu dirujuk ke spesialis orto untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut lagi gitu. Jadi berobatlah ke dokter gigi ya, karena kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa kalau kita nggak berobat ke dokter gigi ya, karena yang ngerti medis semuanya tentang treatment, mana indikasi, mana kontraindikasi, itu hanya dokter. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau berobat atau mau dilakukan perawatan orto, pergilah ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis orto terdekat di tempat kalian. Tuh. Nah, tadi udah pertanyaannya semuanya terjawab ya tentang behel ini. Ilmunya juga udah dapet banget nih kita. Nih pasti orang-orang yang tadinya ragu buat masang behel udah yakin nih pengen masang nih. Nah, bagi sahabat sehat apabila ada pertanyaan lagi nih terkait dengan gigi, kesehatan gigi, bisa langsung DM kita di Nutrisi Keluarga Official ya. Nanti pertanyaannya akan kita tanyakan ke narasumber yang berkompeten. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Ibni Fikri Lumaila, salam sehat.